Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman subscriber BPBD Jawa Timur. Tepatnya kita kembali lagi di another episode Let's Talk Disaster Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sebelumnya pernah kita bahas di episode sebelumnya. Namun yang berbeda adalah bagaimana kondisi cuaca di Jawa Timur di tahun ini sepertinya agak sedikit berbeda dari tahun lalu. Dan untuk selengkapnya saya tidak akan sendiri, saya akan berbicara bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di samping saya dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga dari BMKG Juanda. Saya kenalkan terlebih dahulu yang ada di samping kiri saya dari BMKG Juanda. Ada Mas Randy dari staf meteorologis. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, kabar baik, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh sambil menyapa teman-teman subscriber BPBD Podcast. Ya. Silakan. Halo teman-teman subscriber BPBD Podcast yang mungkin nonton di pagi, siang, sore, dan malam. Saat cerah, hujan maupun mendung. Selamat mengikuti ke podcast pada hari ini. Siap. Terima kasih banyak Mas Randy. Di samping Mas Randy dari BPBD Provinsi Jawa Timur ada Pak Suprapto dari pengolahan data kedaruratan logistik. Iya, selamat pagi Mbak. Kabar baik, Mas? Iya, kabar baik. Alhamdulillah pagi ini terima kasih subscribernya podcast BPBD Provinsi Jawa Timur. Sambil tadi sudah diperkenalkan oleh Mbaknya, kemudian ada teman kita dari BMKG, nama saya Suprapto. Saat ini saya di bagian kedaruratan dan logistik, khususnya saat ini kita bekerja keras untuk menangani kejadian bencana yang saat ini terjadi di beberapa wilayah provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Mas Suprapto dan Mas Randy akan berbicara terkait tema kita pada hari ini, yaitu adalah antisipasi cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini kalau saya sebagai orang awam nih ya, melihat kondisi cuaca di Jawa Timur tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sepertinya sedikit berbeda. Begitu ya, secara curah hujan, intensitasnya seperti apa, itu pun juga saya rasa sedikit berbeda. Karena di bulan Desember tahun lalu kayaknya hujan nggak begitu sering seperti sekarang ya Mas, ya, betul ya? Betul. Oke, nah ini dari BMKG Juanda untuk melihat sejauh ini pandangan BMKG Juanda melihat potensi curah hujan dan juga cuaca ekstrim, bagaimana? Ya, memang tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kayaknya Desember kita masih slow ya. Curah hujannya masih rendah gitu kan, tetapi ini tiba-tiba masuk Desember langsung deras. Nah, sebenarnya adalah di perakiraan musim kita untuk wilayah Jawa Timur itu sudah memasuki musim hujan itu di bulan November. Ceritanya gitu. Tetapi di bulan November ini banyak sekali gangguan cuaca secara regional yang mengakibatkan curah hujannya cukup rendah. Sehingga ketika kita nyampe di bulan Desember yang di mana sebagian kecil wilayah Jawa Timur itu sudah masuk puncak musim hujan nih ceritanya. Jadi ada beberapa wilayah yang sudah masuk puncak musim hujan untuk saat ini di wilayah pesisir selatan Jawa Timur sama di perbatasan dengan Jawa Tengah itu ceritanya sekarang sudah puncak musim hujan, sehingga curah hujannya ini cukup tinggi nih, kagetan dari kemarin hujannya rendah tiba-tiba tinggi. Selain itu juga kita itu kedatangan MJO atau Maiden Julian Oscillation yang dimana ini sungguh sangat signifikan menambah suplai uap air nih di wilayah Jawa Timur. Dia akan ngendon di wilayah Indonesia atau di wilayah kita ini nanti hingga tanggal 18. Jadi suplainya akan cukup banyak, teman-teman BPBD nanti akan cukup bekerja keras, mohon maaf atas kondisi ini. Terus selain itu juga kita mungkin teman-teman yang mengikuti informasi kita mungkin tahu ya, ada 2 bibit siklon kecil yang berada di wilayah selatan Sumatera nih sama di wilayah selatan Nusa Tenggara nih, ada 2 nih. Nah ini juga kita terus pantau, semoga tidak menjadi siklon, karena ketika menjadi siklon maka curah hujannya akan semakin tinggi nih, teman-teman BPBD bisa nggak pulang-pulang nih nanti. Seperti itu Mbak, kurang lebih untuk kondisi saat ini. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau sejauh mata memandang ini, daerah-daerah di Jawa Timur yang paling rawan, menurut Mas Randy, temuannya ada di mana? Untuk daerah yang paling rawan, kebetulan kami kemarin mengeluarkan press release. Jadi kita sengaja press release-nya itu selama 1 bulan. Kenapa? Karena kok kayaknya kalau setiap 1 minggu kita bikin terus kita perpanjang agak aneh juga gitu kan. Makanya kita bikin 1 bulan dan wilayahnya memang kita masukkan ke seluruh wilayah Jawa Timur.
Karena kalau kita ngintip datanya teman-teman BPBD terkait kebencanaan hidrometeorologi itu hampir seluruh wilayah Jawa Timur nih berpotensi nih, mulai dari angin kencangnya mungkin hanya cuma anginnya, nanti angin puting beliungnya saja, banjir ataupun longsor. Nah, untuk saat ini karena curah hujannya cukup tinggi, itu yang cukup berpotensi di wilayah tengahnya Jawa Timur nih. Nah, sama di wilayah selatan, karena kalau di wilayah tengah itu biasanya cenderung banjir, di wilayah selatan yang perlu diwaspadai biasanya longsor nih kalau udah hujan lama nih, wilayah Pacitan, jalur selatan nih biasanya potensinya banjir nanti ke depannya. Jadi mungkin itu yang perlu diwaspadai sangat untuk wilayah Jawa Timur bagian tengah dan provinsi. Di bagian tengah dan juga di bagian selatan. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan berita yang sempat saya baca beberapa terakhir ini dan mungkin juga beberapa hari ini ada terjadi banjir di beberapa daerah, betul ya Mas Sumanto ya. Mungkin juga ini saya melihat peran BPBD pun juga sudah sangat cekatan begitu ya untuk bisa membantu warga-warga yang terdampak di sana. Salah satunya mungkin di Mojokerto tadi, kemudian juga di daerah Pasuruan, Jombang. Nah ini bagaimana ini Mas melihat kejadian banjir di beberapa daerah di Jawa Timur saat ini, peran BPBD seperti apa? Ya, sebenarnya kita sudah berperan dari sebelum terjadinya bencana. Artinya kemarin ketika BMKG sudah memberikan kita warning terkait dengan kapan musim hujan itu masuk di wilayah provinsi Jawa Timur, Mbak. Sebenarnya kita itu sudah berupaya. Salah satunya adalah kita sudah membagi seluruh logistik dan peralatan itu di BPBD kabupaten kota. Contohnya saat ini kalau kita waktu di bulan Oktober, kita itu dari BPBD Provinsi Jawa Timur itu sudah memberikan bantuan logistik dan peralatan seperti perahu karet, kemudian tenda, kemudian makanan siap saji, itu kita bagi di seluruh BPBD kabupaten kota. Agar apa? Nantinya kalau terjadi bencana, masyarakat itu bisa langsung ditolong oleh BPBD kabupaten kota setempat sambil menunggu bantuan kita yang ada dari pusat, dari BPBD Provinsi Jawa Timur ini. Dan memang kita melihat kita agak cenderung sedikit was-was juga. Kenapa? Karena ternyata dalam beberapa hari ini itu bencana itu tidak surut-surut. Itu yang menjadikan kita agak melihatnya kok nggak surut-surut gitu. Sedangkan kejadian banjir ini ternyata tidak melanda satu kota. Contohnya kemarin baru selesai dari Pasuruan ya Mbak. Pasuruan belum selesai ternyata pindah ke kota Kabupaten Mojokerto. Nah, kota kabupaten ini kan kayak sepertinya itu satu aliran sungai seperti itu. Sehingga kalau kotanya kena, kabupatennya kena, biasanya kotanya juga akan kena. Dan setelah itu belum selesai juga, ternyata nyambung di Jombang juga. Saat ini juga terjadi banjir. Dan kita itu sudah berupaya untuk bagaimana caranya kita bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kota untuk mereka selalu siap dalam hal antisipasi hujan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Seperti itu. Oke, artinya memang ini kondisi cuaca yang juga tidak kunjung reda gitu ya. Artinya pun juga bantuan yang sudah diupayakan oleh teman-teman BPBD pun juga akhirnya jadi menumpuk begitu ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kemudian untuk komunikasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota, sejauh ini adakah kendala? Kalau sejauh ini kita tidak, kalau kendala saya katakan tidak ada kendala. Artinya memang peran dari BPBD Kabupaten Kota, kerjasamanya dengan BPBD Provinsi itu sudah cukup bagus sekali. Dari pejaloknya kita juga jalan, mereka akan memberikan informasi terkait kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kota, bagaimana informasi itu masuk ke pejalok kami, dan kami menindaklanjuti dengan komunikasi dengan BPBD yang ada di sana. Setelah memang komunikasi terkait dengan dampak yang ada, misalnya kalau memang itu nantinya cenderung agak besar, kami juga menurunkan tim reaksi cepat kami itu turun ke lapangan. Untuk apa? Untuk melihat assessment-nya. Benar nggak terjadi banjirnya dan bagaimana kita melakukan penanganan yang ada di sana. Selain itu kami saat ini juga ada yang namanya agen bencana, Mbak. Agen bencana itu ada di setiap kabupaten kota. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita ketika terjadi sesuatu di kabupaten kota itu segera bisa melaporkan kepada BPBD provinsi melalui pejalok kami yang bekerja 24 jam. Oke, kalau kemarin sudah melihat yang ada di kondisi di lapangan, sejauh ini kejadian banjir atau banjir itu tadi yang paling parah itu ada di daerah mana, Mas? Kalau bisa dikatakan yang paling parah, mungkin saat ini yang ada tiga ya. Yang pertama
mungkin ada di yang saat ini terjadi itu di Kabupaten Pasuruan yang saat ini memang sudah cenderung untuk turun di Kabupaten Pasuruan, kemudian di Kabupaten Kota Mojokerto yang sampai hari keempat ini masih ada pengungsian, artinya bencananya cenderung belum surut airnya. Kemudian yang ketiga itu di Jombang. Jombang itu juga sampai saat ini pun belum surut dan masih banyak masyarakat yang mengungsi. Ada beberapa juga yang sebelumnya terjadi itu di wilayah Kabupaten Blitar. Di Blitar itu juga kemarin sempat terjadi banjir, tetapi saat ini sudah selesai dan masyarakatnya sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu juga yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Malang ya Pak, di sekitaran Pulau Sempu itu, hampir atasnya Sempu itu mereka kemarin cukup besar banjirnya dan saat ini sudah bisa dilakukan penanganan dan alhamdulillah sudah tidak terjadi banjir. Oke, baik. Nah, artinya ini memang di awal bulan Desember ini masih belum masuk ke pertengahan, tapi sudah banyak daerah-daerah yang mengalami banjir. Kemudian juga mungkin juga masyarakat di sekitar pun juga sudah mengupayakan hal yang paling baik, bagaimana caranya mencegah untuk banjir itu tadi. Nah, sebenarnya langkah yang paling tepat untuk kita lakukan secara pribadi untuk mencegah adanya kejadian banjir ini apa sih? Sebenarnya kalau kita bisa melihat langkah, ada waktu dulu saya itu masih, kalau kita ingat waktu SD ya Pak ya, kita itu kan selalu diajari kalau buang sampah itu di tempatnya ya. Nah, kemarin itu sempat untuk wilayah-wilayah yang mungkin dekat dengan sungai ataupun mereka memiliki aliran sungai itu, kita cenderung tidak trust terhadap kebersihan di lingkungan kita. Artinya begitu kita memasuki musim penghujan itu kita tidak ada mungkin kurang begitu aware terhadap kondisi sungai atau lintasan aliran drainase di lingkungan. Kalau kita bisa membersihkan aliran sungainya sehingga airnya itu tidak dihambat lajunya dengan adanya sampah, mungkin juga cenderung untuk mengurangi dampak dari banjir yang mungkin akan terjadi. Saya rasa kalau kita berawal dari diri kita sendiri ya Mbak, itu cobalah kita membuang sampah itu pada tempatnya, bukan tempatnya di sungai ya Mbak. Itu harus kita waspadai juga. Kita kadang SD itu buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita beranggapan bahwasanya sungai itu tempatnya sampah, ya udah kita buang di situ kan. Itu juga salah. Jadi istilahnya buanglah sampah di tempat sampah itu mungkin yang benar ya, tempat sampah yang sudah disediakan mungkin. Karena kami kemarin ya baru beberapa minggu yang lalu lah, kami itu membersihkan sungai yang ada di aliran Sungai Buntung yang ada di Taman Sidoarjo. Panjangnya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kilometer. Itu di tempatnya apa? Di situ itu sungainya itu tutup enceng gondok, sehingga menyebabkan aliran sungai itu tidak begitu deras. Akhirnya kita 8 hari bekerja di sana hanya untuk apa? Hanya untuk membersihkan enceng gondok itu agar aliran sungainya lancar. Tetapi setelah kita masuk sampai ke dalam ya, sisi yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan itu, ternyata di situ kita temukan aliran sungai itu tidak hanya disebabkan oleh enceng gondok aja yang menyebabkan terhambat, tetapi sampah-sampah itu ternyata banyak di situ. Dan kita untuk menguranginya harus menggunakan alat berat. Jadi saya menghimbau bagaimana dari segi kita pribadi itu ya buanglah sampah pada tempat. Seperti itu. Oke, artinya memang ini jadi PR bagi kita masing-masing ya, untuk individu masing-masing. Gitu ya. Jadi pengingat juga untuk bisa mencegah banjir, mungkin itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, menjaga lingkungan dan juga membuang sampah pada tempatnya, di tempat sampah tentunya ya, bukan di sungai gitu ya, yang perlu digarisbawahi gitu ya teman-teman ya. Nah ini artinya memang dengan kejadian banjir ini pastinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat yang terdampak. Salah satunya mungkin ya bagaimana sekolah tidak bisa dilakukan, kemudian juga profesi-profesi teman-teman masyarakat yang bekerja pun juga akhirnya juga ikut terdampak gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalkan melihat yang paling terkena dampaknya ini kan pastinya nelayan dan juga petani begitu ya. Bagaimana mereka bisa harus menyesuaikan dengan cuaca. Nah ini untuk BMKG sendiri melihat koordinasi yang harus dilakukan dengan teman-teman nelayan dan juga petani ini bagaimana Mas di kondisi cuaca yang ekstrim sekarang ini? Ya, untuk nelayan dan petani kebetulan memang kita sudah hampir rutin ya. Jadi kita melakukan sekolah lapang iklim
yang dimana itu dikhususkan untuk petani, perkebunan dan lain-lain. Terus kemudian ada sekolah lapangan cuaca nelayan, itu untuk nelayan. Jadi kita mengedukasi teman-teman dari petani ataupun nelayan supaya mereka dapat membaca informasi yang kita berikan, dapat melakukan tindakan antisipatif apa yang harus dilakukan. Jadi benar-benar mereka tahu kondisinya seperti apa. Tetapi dalam hal ini kasus banjir ini memang banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi banjir, dan itu biasanya tidak bisa kita informasikan serta-merta dalam jangka waktu yang panjang. Kita kan tidak bisa menduga bahwasanya ternyata daerah itu akan banjir gitu, ya kan. Jadi ya, cuma yang kita informasikan memang curah hujannya akan cukup tinggi ketika di bulan Desember ini. Jadi teman-teman kayak petani ataupun nelayan yang sedang melaut dengan ketinggian gelombang yang cukup tinggi, mereka sudah tahu, sudah waspada untuk kapan mereka harus melaut, kapan mereka harus kembali untuk nelayan. Kemudian untuk petani mungkin mereka akan tahu ketika mulai cocok tanam dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, maka mereka harus antisipatif untuk membuat saluran irigasi tambahan kan, untuk membuang air yang berlebihan bisa mereka. Nah, untuk kondisi seperti sekarang kemungkinan kita dengan petani hanya berkomunikasi akan sampai kapan kondisi ini terjadi, apakah itu akan berpengaruh dengan tanaman padi yang sudah mereka tanam, apakah itu akan tanaman mereka akan tetap akan survive apa enggak gitu, karena dengan kondisi ini diharapkan banjirnya tidak terlalu lama ya Mas Prapto ya, supaya tanaman padi para petani ini masih bisa survive gitu, nggak terjadi kegagalan panen gitu dengan kondisi ini Mbak. Oke. Bagaimana dengan moda transportasi Mas? Ini artinya kan memang kalau kita melihat yang paling beresiko adalah yang jalur laut dan juga jalur udara, betul ya? Nah ini moda transportasi sejauh ini adakah yang terdampak juga Mas? Untuk moda transportasi mungkin yang lebih terdampak ini saat ini untuk di pelayaran Mbak ya, di penyeberangan itu memang beberapa kondisi gelombangnya cukup tinggi untuk di penerbangan di Bawean ataupun di Kangean. Jadi mungkin akan sedikit terhambat di waktu-waktu tertentu nanti untuk penyeberangan. Jadi beberapa jenis kapal itu tidak akan bisa melakukan kegiatan penyeberangan gitu. Sementara untuk penerbangan saat ini masih cukup kondusif penerbangan kebetulan Mbak, karena memang cenderung rata-rata hujannya itu di siang hari ketika kondisi penerbangan itu tidak dalam kondisi padat untuk penerbangan, jadi take off landingnya cukup ringan, jadi hanya beberapa jenis pesawat saja yang terdelay. Terus kemudian selain itu juga biasanya cenderung kalau untuk di Juanda sendiri malam hari ya, dan di malam hari biasanya sudah close bandara, sudah tidak ada aktivitas penerbangan, jadi saat ini masih cukup kondusif untuk penerbangan, belum ada nampak kondisi yang delay cukup signifikan atau sehingga terjadi penumpukan penumpang. Oke. Kalau kita melihat saat ini di bulan Desember itu pastinya masyarakat sedang mempersiapkan momen liburan bersama dengan keluarga. Di momen Natal dan Tahun Baru nanti juga pastinya tempat-tempat wisata ini akan mengalami sedikit lonjakan. Nah, menghadapi meningkatnya keinginan masyarakat untuk berwisata dan juga harus berkelahi dengan cuaca ekstrim yang seperti ini. Nah, bagaimana ini komunikasi dengan para pelaku wisata di daerah-daerah, Mas? Ya, untuk kebetulan kita juga selalu mengeluarkan informasi untuk daerah wisata, Mbak ya. Jadi itu kita rutin keluarkan, kita sebarkan di sosial media kita atau di website kita. Jadi teman-teman yang ingin berwisata atau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat wisata yang diinginkan itu sudah ada perkiraan cuacanya. Kita juga sampaikan kepada Dinas Pariwisata. Kebetulan kita sudah sering juga dimintain untuk perkiraan cuaca sama Dinas Pariwisata. Jadi kita sampaikan daerah-daerah mana yang kondisi cuaca wisatanya itu harap di warning itu. Karena kalau dengan curah hujan yang cukup tinggi, biasanya wisata untuk yang outdoor di luar ruangan yang di daerah perbukitan itu perlu diwaspadai karena cukup berbahaya. Selain itu juga wisata pantai ini kita warning juga nih. Karena banyak kejadian biasanya wisatawan itu tidak pernah memperhatikan informasi cuaca ketinggian gelombang nih, biasanya dari kita ataupun dari teman-teman petugas. Kadang ada teman-teman dari BPBD juga yang berada di lapangan nih, sudah menginfokan bahwa gelombangnya cukup tinggi, jangan berenang ke tengah. Tetapi masyarakat sering lupa ketika sedang berwisata. Kadang pasti kita tahu pasti hampir setiap momen liburan pasti ada berita terkait masyarakat yang terseret gelombang laut gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai juga untuk wisata pantai. Karena kondisi hujan seperti ini, tingkat curah hujannya cukup tinggi, maka ketinggian gelombangnya juga cukup signifikan. Oke. Nah ini membahas terkait momen Nataru ini Mas Prato juga.
bagaimana nih teman-teman BPBD juga bisa mengantisipasi masyarakat untuk tidak bertindak semena-mena gitu ya dengan waktu yang mereka dapatkan dengan aji mumpung begitu ya. Mumpung ini lagi liburan nih, mumpung lagi ada waktunya. Manfaatin aja deh liburan gitu, tapi tanpa melihat kondisi cuaca juga. Ini bagaimana nih dari teman-teman BPBD? Sebenarnya kami setiap momen Nataru ya Mbak, itu kita selalu mensiagakan tim kami. Jadi kita itu baik di Provinsi Jawa Timur sendiri, di kantor kami maupun di BPBD Kabupaten Kota ataupun di beberapa lokasi yang kami anggap itu cukup rawan terhadap misalnya banjir, kemudian tanah longsor atau bencana yang lainnya, itu kita menetapkan teman-teman yang memang dia di sana itu siaga 24 jam. Artinya kita memberikan rasa aman dengan apa? Dengan mensiagakan personil kita itu setiap saat bila dibutuhkan itu mereka akan siap untuk terjun. Dan itu kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota yang memang kami anggap itu cukup banyak wisatawannya misalnya, atau memang di situ dilalui oleh masyarakat yang akan mudik. Biasanya kalau momen Nataru ini kan sebagian besar ya walaupun tidak sebesar Idul Fitri, tapi kan banyak yang melakukan mudik juga seperti itu. Nah, itu kita bekerjanya adalah bagaimana kita menempatkan teman-teman kita yang siap bekerja ketika terjadi bencana di manapun. Dan itu kita juga bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Kota agar mereka juga mensiagakan teman-teman mereka di pos-pos mereka apabila terjadi bencana mereka langsung berangkat. Contohnya ada kemarin aja Mbak. Kemarin itu ada pohon tumbang di jalan tol dari Waru arah Sidoarjo gitu. Begitu kami mendapatkan informasi, tim kami yang ada di sini langsung bergerak ke sana. Walaupun belum ada walaupun belum ada perintah permohonan dari Sidoarjo, BPBD Sidoarjo. Kenapa? Karena ini kan wilayahnya cukup dekat dengan kita gitu. Artinya kita itu menganggap siapa yang dekat dengan bencana, siapa yang dekat dengan bencana itu yang bergerak duluan. Dengan apa? Artinya nanti tidak menghambat jalur lalu lintas yang ada di sana. Akhirnya kemarin sore itu tim kami masih berangkat ke sana untuk apa? Untuk memotong pohon itu agar tidak mengalami lajur tol yang ada di situ, sehingga tidak terjadi kemacetan. Dan itu kita harapkan dengan seperti itu masyarakat dengan bisa dengan sedikit nyaman ya, sedikit aman ketika mereka nantinya melakukan perjalanan ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata. Gitu. Jadi artinya memang tidak melihat lingkup wilayahnya ya. Ada berada di lingkup wilayahnya mana harus menunggu dari BPBD Sidoarjo ya. Kita cepat gitu. Jadi kita percepat biar masyarakatnya segera kembali lagi untuk beraktivitas. Begitu juga terjadi di daerah-daerah wisata lainnya ya. Ini mungkin yang paling akan banyak dikunjungi ini di daerah Malang gitu ya. Nah, kalau khusus wilayah Malang sama Batu ini Pak ya, kita memang dari tahun-tahun sudah 2-3 tahun ini kita selalu bekerja sama. Artinya di pos Malang itu mereka pasti akan bikin 3-4 pos. Jadi posnya itu tidak hanya di kantor BPBD Kota Malang, tetapi ada di beberapa pos yang mereka tempatkan di titik-titik yang strategis untuk menjangkau wisata-wisata, daerah-daerah wisatanya. Begitu juga di wilayah Batu, Pak. Di wilayah Batu itu mereka juga ada posnya, pos TRC BPBD Kota Batu, dan di situ juga sudah digabungkan dengan pos SAR-nya, Basarnas. Jadi sudah jadi satu di situ. Ada posnya BPBD Kota Batu yang sudah satu lokasi dengan pos Basarnas. Artinya itu perkuatan kita untuk, karena mungkin ya seperti itu, mungkin mbaknya nanti kalau liburan pasti ke Batu gitu. Jadi satu pasti ada kepikiran benar. Iya kan? Nah di situ kita untuk mengelola relawan yang ada di sana, berarti kita juga dibantu oleh Posar di Kota Batu itu. Tetapi kita juga mengimbau kepada masyarakat yang mungkin melakukan perjalanan atau berwisata ke sana agar selalu juga melihat cuaca yang dikeluarkan oleh teman-teman BMKG. Kenapa? Kalau kita bisa melihat cuaca kan kita bisa melihat mengantisipasi dulu lah ya. Nanti di sana akan seperti apa. Betul. Jadi artinya memang ini kolaborasi ya teman-teman dari BPBD, teman-teman dari Basarnas dan juga mungkin dari BMKG ini benar-benar bekerja keras ya di akhir tahun ini biar selalu ya mengantisipasi cuaca ekstrim begitu. Nah, ini kalau kita melihat dinamikanya seperti sekarang ini sudah banyak terjadi banjir. Kira-kira puncak cuaca ekstrimnya ada di mana nih, Mas Randy? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini memang sebenarnya sudah di puncak musim hujan nih untuk sebagian kecil wilayah Jawa Timur.
Tetapi nanti sebagian besar wilayah Jawa Timur akan mencapai puncak musim hujan itu di bulan Januari Februari nih, Mbak. Jadi di Desember, Januari, Februari ini kita akan panen hujan nih, akan banyak hujan. Diharapkan cuaca ekstrimnya tidak terlalu banyak nih. Jadi kita hujannya banyak nggak apa-apa, tapi imbasnya atau cuaca ekstrimnya kita harapkan tidak terlalu banyak. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman BPBD juga bisa ngasuh lah dikit lah, tidak terlalu. Saya itu selalu dikomplain sama teman-teman BPBD soalnya. Informasinya itu selalu kok kerjaan semua gitu ke teman-teman BPBD. Jadi 1 tahun kerja terus Mas. Iya, seperti itu. Ya, artinya memang kalau teman-teman dari BMKG, BPBD dan juga Basarnas ini selalu bekerja ya di awal tahun dan akhir tahun karena selalu cuaca ekstrimnya terjadinya di awal dan di akhir tahun. Begitu ya. Tapi rasanya kayak seperti kerja setahun gitu. Iya, betul sekali. Karena menutup dan mengawali. Iya, betul. Tapi artinya memang dengan begini artinya menunjukkan bagaimana koordinasi antara BMKG, BPBD dan juga Basarnas ini tetap terjalin begitu ya, apalagi juga mengantisipasi adanya cuaca ekstrim sekarang di bulan Januari dan Februari. Nah, ini mungkin kesiapan dari teman-teman BPBD juga menghadapi puncak cuaca ekstrim tadi yang diprediksi oleh BMKG bulan Januari dan Februari. Bagaimana kesiapan? Ya, sebenarnya kalau kesiapan secara total kami sebelum kita memasuki musim penghujan itu kita juga sudah melakukan rapat koordinasi. Artinya kita sudah rapat bareng dengan seluruh BPBD kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur itu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di bulan November, Desember, Januari sampai Februari sesuai prediksi dari BMKG. Dan di situ kita juga akan melakukan penguatan. Artinya yang kedua itu kita melakukan penguatan terhadap sumber daya, baik itu sumber daya peralatan maupun manusianya. Jadi kita dari BPBD kabupaten kota itu mereka sudah mengantisipasinya dengan membuat sebuah tim yang memang mereka melibatkan seluruh relawan yang ada di sana untuk bersiap-siap ketika terjadi bencana. Kemudian kita juga melakukan penguatan dari segi logistik dan peralatan. Nah, peralatannya ini kita dorong semuanya di BPBD Kabupaten Kota. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita sudah mendorong peralatannya, kemudian kita mendorong logistiknya itu ke semua kabupaten kota dengan harapan apa? Dengan harapan kalau terjadi bencana itu kabupaten kota dahulu yang akan melakukan penanganannya sambil kita menunggu dari provinsi maupun dari manapun. Nah, dengan apa? Dengan harapan kita mendekatkan ini artinya bahwasanya nantinya kalau terjadi bencana itu masyarakat segera tertolong. Tidak harus menunggu kami yang ada di pusat misalnya, tidak menunggu yang di pusat provinsi misalnya, atau menunggu dari BNPB yang ada di Jakarta. Tetapi masyarakat yang ada di sana langsung bisa ditolong oleh BPBD maupun relawannya yang ada di sana. Dan yang ketiga, kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya kalau musim penghujan dan memang intensitasnya sudah cukup tinggi, segeralah untuk mencari tempat. Kalau memang wilayahnya sangat rawan terhadap banjir, ya segera mencari tempat yang aman sebelum banjirnya naik. Artinya kadang itu yang kita berpikir bahwasanya karena kita sering terjadi banjir ya, mungkin bagi masyarakat yang sudah sering terjadi banjir itu kalau menganggapnya banjirnya biasa aja, mungkin berpikirnya biasanya juga sehari selesai gitu. Ternyata kita melihat di Mojokerto sama Jombang ini banjirnya tidak sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bingung, panik untuk segera dievakuasi. Dan mereka akhirnya beranggapan, ayo segera evakuasi saya, segera turunkan semua peralatan yang dimiliki. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwasanya masyarakat ini juga sadar, kita ini sadar gitu. Kalau misalnya airnya sudah naik dan kita masih bisa untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman, kita segera menyelamatkan diri ke tempat yang aman dulu. Jangan menunggu nantinya tim evakuasi untuk mengevakuasi masyarakat. Kenapa? Kalau sudah tinggi airnya, kita merasa was-was, nantinya yang bingung nih orang relawannya Mbak, mana yang harus dievakuasi terlebih dahulu gitu. Karena semuanya minta cepat-cepat, minta buru-buru. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan terkait menolong diri sendiri begitu ya. Kalau berbicara tentang itu mungkin kadang-kadang tuh masyarakat juga suka bingung nih, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita bisa menghubungi pihak yang mungkin berwajib dan untuk bisa membantu kita.
Kadang-kadang pun mereka juga bingung nih kapan waktunya yang tepat gitu ya, dan kemana kita harus menghubungi. Nah ini mungkin boleh dihimbau juga nih. Iya, sebenarnya masyarakat itu bisa melaporkan kepada RT RW-nya mungkin pertama ya, yang paling mudah karena RT RW itu kan yang paling dekat dengan masyarakat. Tetapi kalau mereka punya nomor yang bisa dituju adalah nomor BPBD Kabupaten Kota setempat atau nomornya Basarnas kalau ada. Kalau memang ada ya BPBD Kabupaten Kota setempat untuk menghubungi bahwasanya wilayahnya sedang terjadi banjir. Dan kapan mereka harus menghubungi? Ketika mereka bisa menghubungi ketika memang banjirnya itu sudah terjadi misalnya, atau memang kalinya itu sudah teres misalnya ya, sudah teres, ini mungkin bisa diinfokan kepada BPBD Kabupaten Kota. Untuk apa? Untuk tim ini akan meluncur ke sana terlebih dahulu untuk memantau kegiatan banjirnya ini akan terjadi atau tidak seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana kapan masyarakat itu harus mengungsi ya? Itu kalau kami itu berharap kalau misalnya banjirnya itu sudah terjadi, sudah menggenangi misalnya jalanan perumahan misalnya atau jalanannya kampungan gitu. Nah kalau jalannya itu masih bisa dilewati misalnya dengan jalan kaki, dengan motor, itu segeralah mengungsi dulu. Kalau apa? Kalau hujannya masih terjadi dengan intensitas cukup lebat. Karena apa? Karena itu kalau sudah intensitasnya masih hujannya cukup lebat, berpotensi airnya akan naik. Nah kalau sudah kita tidak bisa melewati lagi jalan yang di depan kita, berarti kita sudah tidak bisa lagi menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya mereka akan terperangkap di rumahnya. Nah, kalau saran kami adalah ketika jalannya masih bisa dilalui, silakan masyarakat ini menuju tempat yang aman dulu. Tetapi kalau sudah tidak bisa dilalui, yaitu mereka harus menuju tempat yang mungkin dianggap mereka aman untuk menyelamatkan diri. Mungkin lantai 2 misalnya kalau mereka punya lantai 2. Tetapi kalau mereka tidak punya lantai 2 ya mereka menuju tempat yang dikiranya di sekitar situ yang masih aman, yang masih tinggi. Dengan asumsi ketika sudah tidak bisa menyelamatkan diri, segeralah meminta pertolongan kepada petugas. Dan kami berharapnya ya itu Mbak, ketika jalanan masih bisa dilalui, segeralah ke tempat pengungsi. Itu pun juga terjadi dan berlaku juga untuk kalau misalkan ada pohon tumbang dan mungkin bencana lainnya ya Mas ya. Betul, oke baik. Artinya memang ini adalah upaya yang harus bisa dilakukan oleh diri kita sendiri sebagai masyarakat juga untuk bisa membantu pekerjaan teman-teman semuanya. Begitu ya, saling membahu-membahu. Oke, nah ini kalau dari BMKG memastikan informasi yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa bisa sampai kepada masyarakat. Bagaimana ini teman-teman BMKG untuk bisa memastikan informasi tersebut? Nah, cara kita memastikan adalah sebenarnya setiap informasi yang kita berikan rata-rata cenderungnya tidak kita berikan langsung kepada masyarakat ya. Kecuali yang di sosial media. Nah, cara memantau paling gampang kami ada melalui sosial media dengan melihat atau memantau feedback dari masyarakat. Biasanya cenderung banyak sekali feedbacknya, seperti kalau misalnya kita perkirakan hujan ternyata hujannya tepat ataupun hujannya salah ataupun tidak terjadi, itu biasa gitu kan. Jadi itu menandakan bahwa informasi kita nyampe ke masyarakat nih. Dilihat selain itu juga bantuan dari teman-teman BPBD ini sungguh sangat membantu kami karena teman-teman BPBD ini adalah salah satu mitra kami yang sebagai perpanjangan tangan kami. Jadi biasanya informasi dari kami akan diteruskan oleh teman-teman BPBD provinsi ke BPBD daerah, dari teman-teman BPBD daerah nanti ke relawan, dan dari relawan yang turun ke masyarakat. Nah, informasi itu juga menjadikan salah satu pemantauan kami. Jadi kebetulan kita juga tergabung di grupnya teman-teman BPBD, jadi kita tahu bahwa informasi kami ternyata diteruskan juga. Selain itu juga kita punya mitra kayak radio, TV yang juga ikut menyampaikan informasi kita. Jadi kita juga tahu bahwasanya informasi kita nyampe di masyarakat nih. Nah, tinggal tanggapan dari masyarakat seperti apa gitu. Kadang ketika kita menginformasikan kondisi cuaca bagus, mereka akan bagus, sudah oke selesai gitu kan. Tetapi ketika kita menyampaikan informasi cuaca buruk dan saat itu terjadi cuaca buruk, itu tanggapannya akan bermacam-macam Mbak. Terkadang yang lucu adalah mereka menganggap informasi kita terlambat. Ini yang lucu nih. Padahal kadang kita kasih informasi itu sudah jauh-jauh hari karena mereka beranggapan bahwa informasi itu tidak terjadi di hari tersebut. Kewaspadaan mereka turun nih gitu ceritanya. Tapi ketika di hari H atau hari yang kita perakirakan di awal tadi terjadi hujan lebat, itu menganggap bahwa informasi kita terlambat. BMKG kerjanya Pak itu udah makanan sehari-hari, dan kita sudah mengerti bahwasannya memang
proses mengedukasi masyarakat terkait informasi cuaca ataupun kebencanaan itu merupakan proses yang panjang dan perlu perjalanan yang cukup terjal nih, termasuk teman-teman BPBD juga sangat terjal nih terkait pemberian informasi cuaca. Oke. Himbauan untuk masyarakat maupun juga teman-teman semuanya yang akan lebih banyak bekerja dan juga mungkin banyak melakukan perjalanan gitu ya. Himbauan yang paling yang ingin disampaikan oleh teman-teman BMKG apa nih? Kiranya mungkin membawa jas hujan atau dan lain-lain, ada tak himbauannya sendiri? Kalau dari himbauan kami untuk teman-teman yang sering melakukan perjalanan atau kerjanya jauh atau apapun itu, mungkin mulai saat ini mulai membiasakan melihat perakiran cuaca sebelum keluar dari rumah. Karena dengan melihat perakiran cuaca kita akan tahu kondisi daerah yang akan kita lewati, mungkin daerah tujuan kita. Jadi kita sebelum kita keluar dari rumah kita sudah mempersiapkan diri akan kondisinya. Misalnya kalau ternyata perakirannya hujan, kita sudah bisa membawa jas hujan ataupun payung. Even walaupun itu tidak terjadi, setidaknya kita sudah persiapkan diri karena dengan kita membiasakan melihat perakiran cuaca sebelum kita beraktivitas, maka nanti kebiasaan ini akan cukup baik ketika kita berada di daerah yang memang bencana nih. Jadi kita akan bisa tahu bahwasannya nanti ke depan akan terjadi bencana, prepare-nya sudah dipersiapkan seperti tadi yang dibilang oleh Mas Parto. Jadi diharapkan masyarakat itu harusnya prepare sebelum kejadian, bukan karena daerahnya sudah terbiasa terjadi bencana mereka jadi santai nih, paling cuma segini. Nah gitu, jadi harusnya ketika mereka sudah terbiasa di daerah terjadi bencana, mereka sudah terbiasa tahu kapan seperti apa kondisinya, mereka harusnya sudah prepare terlebih dahulu. Jadi selain dapat menyelamatkan hidup mereka dan keluarga, juga mempermudah kerja teman BPBD. Nah ini informasi yang paling akurat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, ini kadang-kadang juga masyarakat suka menelan informasi yang abal-abal juga ya Mas. Betul, ini yang paling akurat itu lihatnya di mana sih Mas? Jadi untuk informasi yang tidak akurat ya, informasi yang resmi yang dapat dipertanggungjawabkan itu bisa bersumber dari semua akunnya BMKG ataupun dari akunnya teman-teman BPBD, itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan hindari untuk membroadcast sesuatu informasi yang dimana itu tidak ada header resmi dari BMKG atau teman-teman BPBD, atau informasinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya, ataupun jika masyarakat memang mendapatkan informasi yang menurut mereka itu tidak sesuai, itu bisa menghubungi kami di BMKG ataupun ke teman-teman BPBD juga bisa, silakan untuk menanyakan ke absahan informasi tersebut. Oke, baik. Nah ini mungkin ada sisi lain ya dari BPBD, mungkin dari Mas Parto melihat kondisi cuaca ekstrim yang seperti sekarang ini yang mungkin akan terus berlanjut sampai Januari dan Februari. Himbauan kepada masyarakat. Ya. Kalau kami sih mengimbau masyarakat, kalau memang misalnya terjadi bencana, segera laporlah kepada BPBD ataupun instansi terkait yang ada di sana. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya kita menginginkan bahwasanya masyarakat itu kalau terjadi bencana, kita sebagai pelaku penanggulangan bencana itu bisa langsung memberikan bantuan terhadap masyarakat yang ada di sana. Tetapi untuk masyarakat yang saat ini yang mungkin akan melakukan wisata ke tempat-tempat wisata, terutama ke daerah yang sungai ataupun di wilayah yang air terjun misalnya Mbak ya. Kalau memang dalam suatu saat ketika di sana itu airnya itu berubah langsung menjadi keruh, segeralah menjauh dari air terjun maupun sungai tersebut. Kenapa? Bisa jadi tidak akan terlalu lama itu akan terjadi banjir bandang atau banjir yang lainnya seperti itu. Kami berharap masyarakat itu juga mulai aware terhadap lingkungan di sekitarnya. Artinya apa? Karena kesiapsiagaan kita sendirilah yang akan menentukan kita ini selamat atau tidaknya terhadap bencana. Jadi kita ini sebagai pelaku penanggulangan bencana ya Mbak, ini tuh kita membutuhkan waktu untuk sampai kepada lokasi bencananya. Tetapi siapa yang masyarakat sendirilah yang di lokasi bencana tersebut yang bisa menyelamatkan diri mereka. Dan sehingga kita berharap masyarakat itu selalu meningkatkan kewaspadaan mereka dimanapun berada terhadap bencana ataupun situasi maupun musim yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Saya kira seperti itu. Informasi yang paling akurat yang bisa digunakan, yang diresapi oleh masyarakat dari BPBD lewat mana aja? Yes. Bisa melalui podcastnya BPBD, ya kan ya. Itu bisa didengarkan karena di situ kita saling berinteraksi ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua mungkin bisa melalui akun Twitternya, akun IG-nya maupun akun media sosialnya yang ada di
BPBD Jawa Timur ini. Dan di situ selalu memberikan edukasi maupun informasi terkait dengan bencana ataupun informasi-informasi terkait dengan bagaimana kita menangani bencana. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir ya sebelum kita menutup sesi podcast kali ini, adakah mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan juga oleh seluruh teman-teman yang bekerja BMKG, Basarnas dan juga BNPB dan lain-lain, dan juga sekaligus masyarakat dari masing-masing pihak? Adakah yang ingin disampaikan? Mungkin dari Mas Ramto dulu. Ya. Yang pertama, pesan kami kepada masyarakat adalah mulailah untuk sadar terhadap lingkungannya sendiri. Artinya apa? Kalau kita sadar terhadap lingkungan, berarti kita akan menjaga itu. Dulu kita mempunyai slogan kita jaga alam, alam jaga kita. Itu sebenarnya slogannya cukup bagus. Artinya apa? Kalau kita bisa menjaga alam di sekitar kita, berarti mungkin alam itu juga akan memberikan sumbangsinya terhadap kita sendiri. Dan mungkin kita juga bisa terhindar dari bencana yang ada di sana. Tetapi kalau kita tidak menjaga alam kita sendiri, ya mungkin suatu saat kita juga akan terkena dampaknya. Contohnya adalah kalau kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita terhadap kebersihan misalnya, ya mungkin kita akan terserang penyakit. Kalau kita tidak menjaga lingkungan sungai kita, ya mungkin suatu saat bencana hujannya turun dengan lebatnya, itu juga bisa menyebabkan banjir. Jadi himbauan kita adalah tolong jaga alamnya agar alam menjaga kita. Oke, jaga alam, begitu pun juga alam akan menjaga kita. Iya. Oke, siap. Nah, ini kalau dari Mas Randy bagaimana? Kalau dari saya harap untuk selalu mendapatkan mengambil informasi dari kanal-kanal resmi dari instansi terkait, bisa dari BMKG atau BPBD. Kemudian di musim-musim seperti ini biasanya banyak berita-berita tidak sesuai atau yang salah. Jadi harap dikonfirmasi, jangan ditelan mentah-mentah, jangan disebarluaskan, karena nanti tidak ada yang bisa bertanggung jawab akan berita itu. Selain itu juga sebenarnya tadi saya seperti yang disampaikan Mas Prato, tapi karena Mas Prato duluan, jadi kondisi saat ini memang alam sudah berubah. Jadi kita harus mengakui bahwa kita sudah mengalami perubahan iklim. Yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi dengan perubahan itu, karena kita tidak mungkin bisa mengembalikan kondisi iklim seperti dahulu kala. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi dengan selalu memperhatikan sekitar, memperhatikan perubahan kondisi cuacanya. Terus kemudian ingat, kalau musim hujan yang sedang berkendara selalu sediakan jas hujan di dalam jok motor. Jangan biasakan berhenti di bawah jembatan layang, di bawah penyeberangan jalan, karena itu sangat berbahaya. Betul sekali, apalagi ketika jarak pandang kita sangat rendah, maka pengendara-pengendara lain tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi perlu diperhatikan. Selain itu juga mulailah saat ini untuk menjaga lingkungan kita, karena itu bukan buat kita sebenarnya. Harapannya adalah kita masih bisa menyisakan kehidupan yang layak bagi anak cucu kita ke depannya, sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman, enak, tanpa harus menggunakan masker ataupun yang lainnya, dan harapan untuk hidup di bumi itu lebih panjang. Baik, terima kasih banyak Mas Randy dan juga Mas Suprapto sudah berbagi bersama kami. Semoga informasi dan juga edukasi segala macamnya yang sudah dibagikan kepada masyarakat bisa membantu dan setidaknya bisa mengedukasi mereka untuk bisa menghadapi cuaca ekstrim ke depannya. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya, dan setidaknya dari podcast ini akan membantu Anda untuk bisa menambah informasi. Dan juga mungkin teman-teman semuanya, kiranya ada topik yang ingin dibahas yang mungkin pastinya juga akan seputar di kebencanaan, boleh langsung komen aja di bawah. Kiranya nanti akan kita wujudkan di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya Kansa Akila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Last of Assessment Podcast